God, and all is he how never 봐도 내 유아와 뒤어 앞에 내 마음을 희미하게 뒤섞어 내 너를 시하게 너를 Oh
Chapter Orang-orang kudus di masa gereja mula-mula memiliki iman yang lebih tekun dan pasti dibandingkan dengan kita yang hidup di akhir zaman. Mereka percaya kepada kematian mereka, kepada kebangkitan dan pengangkatan mereka, dan kepada kerajaan 1000 tahun dari langit baru dan bumi baru. Inilah sebabnya mereka menjalani kehidupan mereka seolah-olah mereka sudah sungguh-sungguh ada seolah-olah kedatangan Tuhan kembali sudah sangat dekat. Jadi ketika kita yang hidup di saat yang semakin dekat dengan masa kesusahan besar membaca mengenai mereka menjadi sungguh nyata dan begitu hidup, karena mereka juga mengerti dan percaya kepada semua firman Allah tentang kesengsaraan, kebangkitan, dan pengangkatan. Karena kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan kita dengan semakin mendekatnya akhir zaman di depan mata kita sendiri, kita harus mempersiapkan iman kita kepada kematian dengan kuat di dalam hati kita. Ini akan menentang siapa saja yang percaya kepada air dan darah Yesus Kristus, berusaha untuk menentukan iman mereka. Agar tidak menyerah kepada tantangan dari iblis ini, kita harus mengingatkan Injil air dan roh ke dalam hati kita, mengujinya dan memasukkannya sekali lagi dengan pengharapan kita akan langit baru dan bumi baru, dan meyakinkan bahwa iman kita ini tidak melonggar sampai saat kematian kita. Alasan mengapa orang-orang kudus di masa gereja mula-mula mempertahankan iman mereka sampai mati adalah karena mereka juga memahami dan percaya kepada semua firman di dalam kitab suci tentang kesengsaraan dan kematian, kebangkitan, dan pengangkatan. Anda dan saya juga akan menjadi martir. Saya akan mati dan juga Anda. Kita semua akan mati untuk mempertahankan iman kita. Mungkin saya yang akan pertama kali diseret dan dibunuh. Ini dengan sendirinya menjadi sesuatu yang mengerikan, tetapi pada akhirnya tidak ada yang perlu ditakutkan, karena kesimpulan logis dari menghindari kematian berarti menyangkal iman kita, sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Apalagi Allah yang harus mengerti pengeluaran melalui kematian kita, dan Dia sudah menetapkan ini bagi kita. Jadi hal ini merupakan sesuatu yang harus kita jalani paling tidak sekali. Karena kita tidak bisa lepas dari kejadian itu, mari kita justru berlari ke arah itu dengan sekuat tenaga dan melompat masuk ke dalamnya dengan berani. Kita memiliki kedaulatan yang sang raja yang tidak dimiliki orang-orang lain, dan kita juga memiliki pengharapan akan berkat yang kekal. Dengan demikian, kita bisa senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kekuatan dan semakin memberi kemuliaan baginya. Dengan percaya tanpa rasa takut akan kematian kita akan semakin menerima sukacita yang semakin besar. Ini adalah kemuliaan yang sangat besar bagi Allah dan berkat yang besar juga bagi kita. Allah menuliskan kitab Wahyu untuk berbicara kepada kita mengenai kematian, kebangkitan, dan pengangkatan kerajaan 1000 tahun dan langit baru dan bumi baru. Dengan demikian, memahami Wahyu adalah sama dengan memiliki iman yang pasti mengenai dunia yang sedang merosot ini. Jalan ke langit baru dan bumi baru tidak bisa ditempuh tanpa Injil air dan roh, dan iman ini tidak bisa diteguhkan tanpa kematian. Saya berharap dan berdoa karena itu bahwa Anda akan mengikat iman Anda ke dalam hati Anda dengan kuat, percaya bahwa Anda tidak akan mengkhianati Injil dan akan menjadi martir kalau waktunya tiba, dan mengenang ke depan dengan iman Anda. Hidup iman Anda kemudian akan berubah secara drastis sejak saat itu. Kita tidak akan mati sia-sia terjerat dalam perangkap iblis. Mengikuti karya Roh Kudus di dalam hati kita akan mati di dalam mempertahankan iman kita. Inilah kematian itu. Hari kematian kita pasti akan datang, tetapi kita tidak takut kepadanya, karena kita tahu bahwa meski tubuh kita dibunuh oleh iblis, Allah pasti akan membuat kita hidup lagi dengan tubuh yang baru yang dipermuliakan. Kita juga tahu bahwa kematian akan segera diikuti dengan kebangkitan dan pengangkatan kita, dan bahwa semua yang menanti kita sejak saat itu adalah berkat untuk memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun
dan kemudian kita yang kekal di dalam surga. Dahulu Kaisar Romawi Nero membakar kota Roma untuk membangun kembali kota ini. Ketika warga kota Roma menjadi sangat marah atas hal ini, ia menuduhkan kesalahan akan api yang membakar itu kepada orang-orang Kristen yang membantai mereka tanpa pandang bulu. Dengan demikian, ketika malapetaka alam menimpa dunia ini pada masa kesengsaraan besar, maka Antikristus akan menyerahkan kita orang-orang kuliah ada semua malapetaka itu, memberi tuduhan palsu kepada kita dan membunuh kita. Jadi, kita harus berdoa kepada Allah sejak saat ini untuk memberikan kepada kita iman kematian, iman yang dengannya kita akan mati. Kalau kita tidak meninggalkan iman kita dan menjadi mati, kemuliaan Allah akan dimunculkan. Tetapi kalau kita meninggalkan iman kita, menyerah kepada Antikristus dan menerima Dia sebagai Allah, kita akan dilemparkan kepada api yang kekal. Kalau kita berdoa kepada Allah untuk iman yang bisa membuat kita menang atas Antikristus, dengan kata lain, Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan dan kuasa. Tetapi kalau kita tidak menetapkan hati kita dengan teguh dan bahkan mengkhianati iman kita, Ia hanya akan memberikan neraka kepada kita. Saya akan memberikan kisah kecil yang terjadi di perang Korea. Tentara dari Korea Utara datang ke suatu gereja di daerah selatan, di mana seorang diakon yang bernama Mutarbae menjadi orang yang mengurus gereja itu. Melihat bahwa halaman gereja itu kotor, seorang tentara penyerang menyuruh diakon itu untuk membersihkannya. Tetapi diakon itu menolak dengan mengatakan bahwa ia harus memelihara kekudusan hari Tuhan. Tentara itu menjadi tidak sabar, mengancam akan membunuh dia di hadapan semua anggota jemaat kalau ia tidak membersihkan halaman. Tapi diakon itu tetap menolak dengan mengatakan bahwa ia harus mempertahankan imannya dan akhirnya ia dibunuh. Kemudian beberapa orang Kristen menyebut kematian ini sebagai kematiran, tetapi sebenarnya ini bukan kematiran. Mengapa? Karena kematian adalah kematian bagi pekerjaan kebenaran, yaitu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Mati karena keras kepalaan seseorang dengan alasan bagi Allah adalah jauh dari makna kematiran. Bisakah kita membuang kasih keselamatan yang diberikan Allah kepada kita? Karena dosa dan kecemaran kita, Yesus itu melalui segala dosa kita kepada dirinya dengan baptisan dan disaikan sampai mati. Kalau kita tidak bisa meninggalkan kesetiaan kita yang penuh kepada kasih Tuhan ini bahkan sampai kita mati, tidak mungkin kita membuang Injil yang akan memberikan langit baru dan bumi baru kepada kita hanya demi daging kita yang pasti akan lenyap sesudah kita mati. Kita dilahirkan ke dalam dunia ini dengan tujuan untuk diselamatkan, memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang di dunia ini dan mati dalam keselamatan pemberitaan itu. Jangan lupa bahwa kita memang ditentukan untuk hidup beriman dan menjadi martir untuk mengalahkan tantangan akan iman dari iblis bagi kemuliaan yang akan curahkan Allah kepada kita. Kita memiliki begitu banyak kelemahan dan pernah dengan mudah sampai kita tidak bisa memberi kemuliaan kepada Allah dengan cara apapun. Untuk orang-orang yang seperti kita, Allah sudah memberikan kesempatan untuk memberikan kemuliaan yang besar bagi Tuhan, dan itu tidak lain adalah kematian. Jangan menghindarinya. Mari kita percaya kepada Allah yang akan memberikan masa kesengsaraan besar kalau kita meminta kepadanya, dan dengan berpegang kepada pengharapan kita untuk mewarisi langit baru dan bumi baru, mari kita mengalahkan penderitaan seketika yang akan segera berakhir. Mari kita hidup dengan percaya bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan penderitaan yang terlalu berat bagi orang-orang yang setia hidup bagi Dia, dan juga tidak akan mengizinkan sesuatu yang akan membuat mereka menyangkali iman mereka, tetapi bahwa mereka akan bahwa Ia akan melindungi mereka dan mencurahkan kepada mereka anugerah yang semakin berlimpah. Menyadari bahwa kita akan menjadi martir, kita perlu mengalami pengalaman kesukaran, bertahan melalui penderitaan dan bersusah payah bagi Tuhan. Melalui hal-hal yang demikian, kita akan bertumbuh di dalam iman melalui pengalaman berjalan dengan Tuhan
Dan ketika akhir zaman tiba, kita akan bisa menghadapi kematian kita dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita tetap tidak memiliki pengalaman menderita bagi Tuhan, menghidupi kesetiaan kepada Tuhan, atau bersusah payah dan berkorban bagi Tuhan, ketakutan akan menguasai kita ketika saat kematian kita tiba dengan datangnya atas kesalahan besar. Hanya mereka yang sudah menderita dan mengalahkan rasa sakit sebelumnya yang akan bisa mengalahkan penderitaannya sama sekali lagi. Saya berdoa kepada Allah agar hidup iman Anda adalah berupa penderitaan bagi Tuhan dan menang atasnya, dan pada saat kematian datang, Anda juga akan dihitung di antara orang-orang yang setia yang bisa mengingat di dalam hati dan mengakui dengan bibir bahwa segala sesuatu adalah pemilihan mereka sendiri yang diizinkan mereka lalui dan merupakan berkat serta anugerah yang dari Allah. Kalau Anda sungguh-sungguh mengizinkan langit baru dan bumi baru datang dengan iman Anda, maka langit baru dan bumi baru pasti akan menjadi milik Anda. Anda menghendaki agar semua manusia diselamatkan dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 4. Time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God has dreamed what the Spirit sound, the lion and the dread, the lion and the dread. How can Saka sing me? How can Saka and always sing? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, she how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, the Lord humanity, the earth rejoice, the earth rejoice. You are in check in God, and darkness shall to hide, and never there before, and never there before. How can we stop God? Stay with me. How can this outcome? And always see how can